Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvia Putri Melati dari kelas 12 IPS 6. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang perpecahan Yugoslavia. Sebelumnya, kalian pernah dengar nggak negara Yugoslavia? Sebenarnya negara itu sudah tidak ada sejak tahun 2003. Tapi sebelum terpecah, Yugoslavia termasuk negara yang diperhitungkan loh oleh dunia. Sayangnya karena beberapa hal membuat negara ini terpecah belah. Kira-kira apa ya penyebab terpisahnya negara-negara Yugoslavia? Yuk kita lihat. Nah, kita awalin sama berdirinya negara Yugoslavia. Yugoslavia sendiri berarti Slavia Selatan yang didiami oleh beberapa suku atau etnis. Suku-suku ini memiliki kerajaan masing-masing dan sebelumnya telah dijajah oleh Kesultanan Utsmaniyah atau Turki dan dijajah lagi oleh Austria-Hongaria dan Rusia. Akibat merasa ada kemiripan asal-usul dan kesamaan sejarah, maka suku-suku tersebut memutuskan untuk bergabung menjadi satu negara. Negara Yugoslavia sendiri berdiri sejak tahun 1918 sampai dengan tahun 2003. Tidak sampai 100 tahun ya. Negara ini berdiri sebagai hasil deklarasi Korfu pada tanggal 20 Juli 1917. Nah, kemudian di sebelah kiri nih ada tampilan gambar peta di mana kota ini adalah wilayah Slavia ketika masih menjadi kerajaan. Jadi dia terbagi-bagi. Kemudian Yugoslavia juga terdiri dari 6 negara federasi dan 2 provinsi otonom, yaitu 1 ada Bosnia dan Herzegovina, kedua ada Kroasia, ketiga ada Makedonia, keempat ada Slovenia, kelima ada Serbia dan 2 provinsi otonomnya yaitu Vojvodina dan Kosovo, yaitu 2 provinsi otonom yang dibentuk pada masa Josip Broz Tito berkuasa. Terbentuknya negara Yugoslavia diusulkan oleh Josip Broz Tito yang selanjutnya diangkat menjadi pemimpin tertinggi di Yugoslavia pada tahun 1953. Ia berasal dari etnis campuran Kroasia dan Slovenia. Nah, di pinggir ada fotonya Josip Broz Tito. Kemudian Josip Broz Tito menjalankan pemerintahannya yang independen. Dirinya juga terlibat aktif dalam gerakan non-blok yang didirikan di ibu kota Yugoslavia pada tahun 1961. Bagi Yugoslavia, gerakan-gerakan non-blok menjadi penting karena dapat menggabungkan negara-negara yang memiliki etnis berbeda. Nah, tadi kan kita udah tahu berdirinya negara Yugoslavia. Sekarang kita cari tahu berpisahnya negara-negara bagian dari Yugoslavia. Setelah wafatnya Tito pada tahun 1980, kondisi Yugoslavia menjadi berantakan. Untuk mengatasi berbagai masalah yang melanda, Yugoslavia menganut kepemimpinan kolektif yang mewakili berbagai etnis. Sepeninggal Tito, kemudian politik dan negara seakan-akan kehilangan arah. Negara yang kemudian dipimpin secara kolektif oleh suatu badan presidensi berjumlah 8 orang dan partai juga dipimpin presidensium beranggotakan 24 orang. Ternyata praktik pengambilan keputusan sering berbenturan satu sama lain sesuai dengan kepentingan masing-masing dan memperdalam perpecahan. Lalu, kebijakan yang diambil untuk mendapatkan pemimpin bagi presidensi ini adalah penggunaan sistem kepemimpinan kolektif yang disebut Dewan Kepresidenan Federal atau DKF. Ternyata kepemimpinan kolektif ini gagal mengatasi masalah politik dan ekonomi yang ada. Di tengah situasi yang tidak menentu, muncul seorang tokoh baru yang bercita-cita menggantikan figur Tito, yaitu Slobodan Milošević. Nah, di pinggir juga udah ada fotonya Slobodan Milošević. Pada tahun 1987, suku dan pemimpin Partai Komunis Serbia berkeinginan membentuk Serbia Raya, menggantikan Republik Federasi Yugoslavia. 1. Adanya campur tangan negara lain. 2. Munculnya gerakan separatis. 3. Tidak mampu menghadapi perubahan yang cepat. 4. Penentangan Serbia terhadap keinginan bangsa lain.
adanya campur tangan negara lain. Ada 3 negara yang memiliki kepentingan dengan Yugoslavia, yaitu Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat. Inggris menjatuhkan sanksi terhadap Yugoslavia berupa sanksi ekonomi dan embargo atau penyitaan sementara senjata. Beda lagi dengan Jerman, yang memiliki masalah ekonomi dengan Yugoslavia. Jerman ingin mengambil alih seluruh pasar di Slovenia dan Kroasia, sebagai negara juga Slovenia dengan kapasitas ekonomi terbesarnya. Selain itu, rumornya Jerman sentimen historis karena rindu bekerja sama dengan Yugoslavia ketika masih berstatus kerajaan, bukan negara. Kemudian itu, Amerika Serikat senang karena Yugoslavia tidak berpihak pada Uni Soviet dan akhirnya memberikan bantuan militer dan finansial kepada Yugoslavia, yang menyebabkan melesatnya perekonomian Yugoslavia. Akibat bantuan yang diberikan tersebut, Amerika Serikat memiliki kepentingan yang besar dalam rangka penguatan pengaruhnya di Eropa Timur untuk menandingi Uni Soviet dan terkadang merasa memiliki Yugoslavia. 2. Munculnya gerakan separatis. Tanda-tanda keruntuhan Yugoslavia memberikan kesempatan bagi kelompok-kelompok separatis. Kelompok separatis ini terinspirasi dari negara-negara Afrika terdiri dari berbagai macam etnis dan bahasa yang berbeda, namun dipisahkan oleh batas-batas wilayah negara yang dibuat oleh penjajah. Pembatasan wilayah tersebut seringkali dibuat melewati batas-batas kawasan pemukiman etnik. Kondisi yang multi-etnis ini menginspirasi kelompok separatis di Yugoslavia. Yang ketiga, ada tidak mampu menghadapi perubahan yang cepat. Pecahnya Yugoslavia tentunya memiliki dampak politik perdamaian. Sampai dimulainya perang di Kroasia tahun 1991. Yugoslavia masih diupayakan sebagai negara kesatuan untuk menjaga stabilitas di kawasan itu. Namun, perubahan politik internasional yang cepat setelah tahun 1991 membuat para diplomat dan tokoh politik Yugoslavia juga tidak mampu mengejar perubahan tersebut. Dan yang terakhir, keempat, ada penentangan Serbia terhadap keinginan bangsa lain. Serbia merasa hak-haknya dikurangi ketika bergabung dengan Yugoslavia, sehingga mereka ingin memperkuat diri dan ingin menguasai negara bagian dengan cara memiliki kedudukan yang tinggi di Yugoslavia. Serbia juga menolak keinginan bangsa lain yang ingin merdeka. Mereka pernah menyerang Bosnia sebagai upaya pembersihan etnis. Dalam konflik yang terjadi di Bosnia telah memicu marahnya negara Turki, sehingga negara tersebut mengirimkan pasukan untuk membantu Bosnia, sedangkan Serbia sendiri lebih banyak mendapat dukungan dari negara-negara barat. Sepertinya itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau apa. Makasih.